Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kelompok saya akan menyampaikan tugas rekayasa transportasi tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Vero. Berikut saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Check it out. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Materi 2. Materi 2 menjelaskan tentang hubungan tata guna lahan dengan bangkitan perjalanan. Hal yang mempengaruhi sistem transportasi. Yang pertama ada tata guna lahan, kedua sistem jaringan jalan, ketiga sistem moda angkutan, keempat sistem parkir, kelima sistem terminal, keenam sistem tanda lalu lintas, dan yang terakhir sosial budaya. Dari beberapa hal yang mempengaruhi sistem transportasi di atas adalah tata guna lahan merupakan yang terpenting. Hal ini dikarenakan tata guna lahan memacu bangkitnya arus lalu lintas. Perubahan fungsi dari lahan akan menaikkan atau membangkitkan perjalanan ke tempat tersebut. Dampaknya akan menaikkan kebutuhan akan transportasi. Untuk itu perlu penambahan fasilitas transportasi, misal angkutan umum dan fasilitas yang mendukung lainnya. Selanjutnya, dengan adanya penambahan fasilitas transportasi akan memberikan kemudahan aksesibilitas ke tempat lain. Dengan fasilitas dan kemudahan akan terjadi perubahan fungsi lahan tersebut. Tata guna lahan ini sangat dominan pada pergerakan yang sifatnya spasial. Pergerakan spasial akan ditentukan oleh letak daerah pemukiman, letak daerah industri, dan letak daerah pertanian. Selain pergerakan spasial, ada juga pergerakan yang tidak dibatasi ruang, yaitu pergerakan yang didasari sebab terjadinya pergerakan antara lain maksud, sosial budaya, dan lain-lain. Pergerakan ini disebut pergerakan non-spasial, contohnya orang silaturahmi, arisan, dan masih banyak lagi. Jadi, keterkaitan tata guna lahan dan transportasi dalam sistem transportasi, tata guna lahan merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi Suprian Simamora dengan NIM 1100230037. Di sini saya akan mereview salah satu aktivitas atau kegiatan dengan tarikan perjalanan yang terdapat di materi ketiga. Di sini kita diharapkan mampu menjelaskan sistem transportasi beserta komponen-komponennya dan keterkaitan bekerjanya antara komponen-komponen tersebut di dalam sistem transportasi. Sebab terjadinya pergerakan orang dikelompokkan sesuai karakteristik dasarnya antara lain ekonomi, sosial, pendidikan, rekreasi dan hiburan, dan juga kebudayaan. Bagian ekonomi mungkin berbelanja, sosial mungkin mengunjungi sebuah acara pernikahan dan hari-hari raya besar. Kemudian kalau pendidikan, bepergian ke sekolah maupun ke kampus. Kemudian rekreasi dan hiburan dan kebudayaan bisa jadi hari raya dan tahun baru. Biasanya orang memulai kegiatannya pada pagi hari, baik ke sekolah, kerja, maupun kegiatan lainnya, dan pulang pada siang atau sore hari.
pada kondisi seperti itu disebut jam puncak atau peak hours. Dalam satu hari biasanya terjadi 3 kali jam puncak, yaitu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan jam puncak pagi hari yaitu pukul 6 sampai 8 WIB waktu Indonesia Barat, kemudian jam puncak siang terjadi antara pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat, dan jam puncak sore antara pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Waktu terjadinya pergerakan, pola variasi harian jam puncak tiap daerah berbeda, tergantung karakteristik daerah masing-masing. Gambaran fluktuasi jam puncak seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dengan mengetahui puncak yang terjadi akan sangat membantu dalam menata arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan lalu lintas berjalan lancar, nyaman, dan aman. Baik, perkenalkan, nama saya M. Afika Nugra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang buat narasi tentang review hubungan aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas dan mobilitas adalah dua konsep dalam perencanaan transportasi dan pengembangan kota. Hubungan antara keduanya sangat erat dan mereka berdampak satu sama lain dalam konteks mobilitas manusia dan barang. Mari kita bahas lebih lanjut tentang hubungan aksesibilitas dan mobilitas tersebut. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas ini sendiri merujuk pada sejarah mana individu atau komunitas dapat dengan mudah mencapai berbagai tujuan mereka, seperti tempat kerja, sekolah, pusat perbelanjaan, layanan kesehatan, hiburan, atau lain sebagainya. Ini adalah ukuran tentang seberapa mudah orang dapat mengakses tempat-tempat penting dalam kehidupan keseharian mereka. Yang kedua adalah mobilitas. Mobilitas adalah kemampuan individu atau barang untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini mencakup berbagai metode transportasi seperti berjalan kaki, bersepeda motor, mobil, kendaraan pribadi, atau semua transportasi umum lainnya. Mobilitas ini sendiri adalah kunci untuk memungkinkan orang bekerja, mengakses layanan, mengunjungi teman dan keluarga, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan berikut adalah hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas dan mobilitas sering terkait. Aksesibilitas yang baik meningkatkan mobilitas dan sebaliknya. Berikut beberapa contoh hubungan mereka. Yang pertama, infrastruktur transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik seperti jaringan jalan yang baik, transportasi umum yang efisien, jalur sepeda yang aman dapat meningkatkan aksesibilitas dan sebagai hasilnya mobilitas masyarakat meningkat. Yang kedua, waktu perjalanan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan memiliki dampak besar pada aksesibilitas tersebut. Waktu perjalanan yang lebih singkat dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong mobilitas yang lebih besar. Yang ketiga, ketersediaan transportasi umum. Aksesibilitas transportasi umum yang luas dan terjangkau dapat meningkatkan mobilitas warga yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perencanaan kota. Perencanaan kota yang baik merupakan cara untuk mempertimbangkan aksesibilitas dan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengurangi jarak perjalanan dan mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan.
Dalam konteks perkembangan kota yang berkelanjutan, perhatian terhadap hubungan antara aksesibilitas dan mobilitas sangat penting. Ya, mungkin sekian video materi bagian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.